materi sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang materi yang ada di kelas 10 di pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi-materi awal di pelajaran sejarah Indonesia. Tentunya, supaya mengenal apa itu sejarah, kita akan mulai dengan pembahasan tentang pengertian sejarah. Lalu juga kita akan melanjutkan dalam pembahasan tentang cara berpikir sejarah dan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sebelumnya, mari kita lihat dulu peta konsep yang telah saya sediakan, di mana di sini akan ada materi-materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, di antaranya tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Untuk memahami materi ini, kita akan runtut satu persatu materi yang akan kita bahas, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup sejarah, tentunya berisi pengertian sejarah dan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Lalu setelah ini beres, kita akan lanjutkan pembahasan ke materi cara berpikir sejarah. Nah, cara berpikir sejarah ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama ada kronologi sejarah, ada periodisasi sejarah, berpikir diakronis, dan berpikir sinkronis. Lalu, yang ketiga, kita juga nanti akan bahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, di mana nanti kita akan bahas apa itu konsep perubahan dan apa itu konsep keberlanjutan, dan bagaimana keterkaitan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, mari kita mulai penjelasannya tentang pengertian sejarah. Kita akan bahas pengertian sejarah dalam berbagai bahasa. Yang pertama dalam bahasa Arab. Kata sejarah berasal dari kata syajarotun, artinya pohon. Jadi dalam bahasa Arab itu ternyata sejarah itu berasal dari kata syajarotun, artinya pohon. Kenapa diibaratkan pohon? Ada yang tahu kenapa sejarah dikaitkan dengan pohon? Oke, mari kita bayangkan pohon itu seperti apa. Pohon itu kan punya akar, punya batang, punya ranting, sampai ada daun, sampai nanti punya buah. Nah, dalam sejarah itu diumpamakan sebagai sebuah pohon karena terus berkembang. Dari akar sampai ranting, jadi sejarah itu terus berkembang. Sehingga pohon dalam sejarah itu menggambarkan silsilah atau keturunan atau asal-usul keluarga. Apa kaitannya? Jadi, karena di zaman dulu, pelajaran sejarah itu atau materi sejarah itu kebanyakan membahas tentang silsilah kerajaan. Contohnya gini, Raja A punya anak, anaknya itu menjadi raja. Anaknya Raja A itu akhirnya punya anak lagi, nanti anaknya tersebut itu bakal jadi raja lagi. Menggambarkan sebuah silsilah atau keturunan, silsilah kerajaan atau silsilah keluarga. Nah, karena sejarah itu terus berkembang dari anak sampai ke misalnya sampai ke cucu, itu terus berkembang semuanya, makanya digambarkan sebagai sebuah pohon. Jadi sejarah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata syajarotun, artinya pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu terus berkembang. Jadi diibaratkan sebagai sebuah silsilah. Ini kita lihat contohnya ya. Ini misalnya nih, ada Bapak Hermano. Bapak Hermano misalnya dia sebagai seorang raja. Lalu nanti dia punya anaknya Hermano jadi raja. Nanti anaknya lagi jadi raja lagi. Jadi menggambarkan sebuah silsilah. Ataupun juga dalam sejarah itu biasanya dibahas juga silsilah seseorang tokoh penting. Tokoh tersebut siapa orang tuanya, siapa adik kakaknya, semuanya dibahas dalam sejarah. Makanya sejarah diibaratkan sebagai sebuah pohon yang menggambarkan silsilah atau asal-usul keturunan. Asal-usul keluarga. Yang kedua, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu berasal dari kata history yang artinya masa lampau umat manusia. Yang ketiga, ada dalam bahasa Yunani. Kata sejarah berasal dari kata historia atau historia yang artinya orang pandai atau belajar. Lalu juga ada dalam bahasa Belanda. Sejarah itu diartikan sebagai terjadi. Dan ada juga dalam bahasa Jerman yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Jadi sejarah itu dalam berbagai bahasa itu memiliki arti tersendiri. Oke, mari kita lanjut. Ini contoh pohon keluarga ya. Kenapa tadi dalam bahasa Arab sejarah itu dikatakan berasal dari syajarotun, artinya pohon? Karena pohon itu menggambarkan sejarah dalam sebuah silsilah. Pohon menggambarkan sejarah dalam sebuah silsilah atau asal-usul keluarga. Kenapa nyambung ke asal-usul keluarga? Karena biasanya dalam sejarah itu punya tokoh penting.
Contohnya kita bahas saja, ada tokoh Insinyur Soekarno. Nah, biasanya tokoh Insinyur Soekarno itu biografinya suka dibahas. Nah, biografi Insinyur Soekarno kan pasti ada orang tuanya siapa, kakeknya siapa, anaknya siapa. Nah, itu bisa digambarkan dalam sebuah pohon keluarga. Ini contohnya, pohon keluarga. Ya, kalau dalam bahasa Arab syajaratun artinya pohon. Jadi menggambarkan kalau pohon itu kan terus berkembang, terus beranak nantinya tuh kan. Kalau pohon tuh sampai ke buah, kalau dalam tokoh itu kan dia beranak sampai punya cucu dan lain-lain, semuanya ada keterkaitan dan saling berhubungan. Oke. Lalu ada juga nih contoh pohon keluarga yang lain. Tapi semuanya memang pasti menggambarkan adanya perkembangan, adanya saling keterkaitan antara semuanya. Oke. Yang kedua, kita bahas istilah sejarah menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang saya sebutkan di sini. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Jadi kalau menurut Muhammad Yamin, sejarah itu apa? Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan. Jadi ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa dan dibuktikan dengan kenyataan. Yang kedua ada pengertian sejarah menurut Herodotus. Herodotus adalah bapak sejarah dunia. Menurut Herodotus, sejarah ialah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi itu menurut Herodotus ya. Yang ketiga ada menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umum manusia. Jadi sejarah adalah catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Ini pengertian sejarah menurut para ahli. Kita bahas sekilas aja ya, karena kita akan bahas apa sih sejarah sebetulnya. Sejarah itu apa? Sejarah itu ilmu. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Kenapa sejarah ilmu pengetahuan? Karena apa? Ada yang tahu? Sejarah adalah ilmu pengetahuan karena kalau bukan ilmu nggak mungkin kita bahas di pelajaran-pelajaran sekolah. Betul nggak? Ya. Jadi sejarah itu adalah ilmu. Sejarah adalah ilmu pengetahuan karena dalam materi-materi sejarah, peristiwa-peristiwa yang dibahas oleh sejarah itu semuanya melalui hasil penyelidikan yang teratur, yang sistematis, yang punya metode ilmiah. Jadi nggak asal-asalan. Jadi dalam pencarian suatu peristiwa itu kita tidak asal-asalan dalam penyelidikannya melalui berbagai proses atau tahapan yang dinamakan metode sejarah. Makanya sejarah adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa? Ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa penting. Jadi yang dibahas dalam sejarah itu adalah peristiwa penting. Kenapa peristiwa penting? Karena peristiwa-peristiwa yang biasa itu tidak dibahas dalam sejarah. Apa artinya peristiwa penting? Peristiwa penting itu artinya peristiwa yang memiliki manfaat banyak bagi banyak orang. Peristiwa yang memiliki pengaruh besar bagi banyak orang. Nah, peristiwa-peristiwa yang pengaruhnya kecil itu tidak dibahas dalam sejarah. Tapi sejarah itu hanya mempelajari peristiwa penting dan yang terjadi pada masa lampau. Jadi sejarah itu nggak membahas peristiwa pada masa kini, apalagi masa depan. Tidak dibahas. Yang dibahas dalam sejarah itu adalah hanya peristiwa pada masa lampau. Itu pun tidak semuanya dibahas, tetapi peristiwa di masa lampau yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, makanya kan sudah saya pernah bahas kalau kita mempelajari sejarah, kita sama saja dengan mempelajari manusia. Karena semua yang terjadi dalam sejarah itu merupakan hasil perbuatan manusia. Semua yang dibahas dalam sejarah, peristiwa-peristiwanya pasti di dalamnya terdapat tokoh manusianya. Pelakunya adalah manusia. Makanya sejarah itu apa? Ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Kenapa sejarah dikatakan ilmu? Karena sejarah memiliki metode ilmiah dalam penyelidikannya. Jadi
Tidak asal-asalan kita mencari tahu tentang suatu peristiwa, tetapi dibuktikan secara ilmiah dengan metode-metode yang sistematis. Ya, itu sejarah. Jadi kesimpulannya sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Oke, yang kedua, dalam sejarah itu ada yang dinamakan konsep ruang dan waktu. Ada konsep ruang dan waktu. Sejarah tidak bisa kita pisahkan dari konsep manusia, ruang, dan waktu. Karena setiap peristiwa sejarah itu pasti selalu membahas kehidupan atau aktivitas manusia yang pasti terjadi di ruang tertentu dan waktu tertentu. Oke, jadi saya tekankan di sini ada 3 hal unsur pokok atau unsur dasar dalam sejarah. Dalam setiap peristiwa sejarah itu ada 3 hal unsur pokoknya. Di antaranya ada manusia, ada ruang, dan waktu. Kenapa yang pertama manusia? Karena manusia adalah unsur utama dalam sejarah. Manusia sebagai pelaku utama dalam setiap peristiwa sejarah. Jadi manusia itu adalah pelaku. Kalau nggak ada manusia, nggak akan mungkin terjadi suatu peristiwa sejarah yang akan dibahas di kita ini sekarang. Di semua peristiwa sejarah yang kita bahas pasti adalah peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Misalnya ada peristiwa pemboman, pasti kan yang ditanyain siapa yang melakukan pemboman tersebut. Yang ditanyain pasti jawabannya adalah manusia, siapa, misalnya tokohnya. A, si A, si B, itu kan pasti ditanya manusianya sebagai pelakunya. Jadi manusia itu pasti selalu ada dalam setiap peristiwa sejarah, entah itu sebagai pelaku atau entah itu sebagai saksi yang melihatnya, ataupun juga sebagai yang menceritakan peristiwanya. Jadi manusia adalah unsur pokok pertama. Yang kedua, unsur pokok sejarah adalah ruang. Ruang itu apa? Dimensi spasial sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa. Jadi ruang itu sebagai tempat terjadinya peristiwa. Manusia melakukan sesuatu aktivitas pasti terjadi di ruang tertentu, di tempat tertentu. Dan terjadi pada waktu tertentu. Makanya waktu dalam sejarah juga menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kesimpulannya, manusia, ruang, dan waktu itu merupakan unsur pokok sejarah yang sangat penting dan pasti ada dalam setiap peristiwa sejarah. Karena manusia sebagai pelakunya, pelaku pelaksananya, sebagai juga saksinya, dan sebagai orang yang menceritakan peristiwa tersebut. Dan pelaku sejarah tersebut pasti melakukan suatu aktivitas itu dalam tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya aja nih, ada suatu peristiwa misalnya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pasti yang ditanyain siapa yang membacakan teks proklamasinya. Di mana dibacakan teks proklamasinya dan kapan peristiwa itu dilaksanakan. Nah, itu 3 hal unsur pokok dalam sejarah. Lalu yang kedua kita lihat nih, di sini ada hubungan manusia, ruang, waktu dalam sejarah. Jadi hubungan antara manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah itu ada manusia sebagai penggerak sejarah atau pelaku sejarah, ruang sebagai tempat di mana terjadinya peristiwa sejarah, dan waktu sebagai menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Itu hubungan atau keterkaitan antara 3 hal ini, semuanya sangat berkaitan. Di mana manusia melakukan aktivitas, pasti di situ ada tempat di mana dia melaksanakannya dan ada waktu yang menunjukkan kapan dia melaksanakannya. Tuh. Oke. Itu tentang pengertian dan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang cara berpikir sejarah. Apa maksudnya? Oke. Cara berpikir dalam sejarah itu ada 4 hal yang akan kita bahas. Dalam sejarah itu ada cara berpikir sejarahnya ada 4. Yang pertama ada kronologi. Peristiwa-peristiwa sejarah itu ada yang dibahas kronologinya. Yang kedua ada yang dibahas secara periodisasi. Yang ketiga ada yang dibahas secara diakronik. Dan yang keempat sinkronik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang cara berpikir kronologi dalam sejarah. Kronologi. Mungkin ada yang sering dengar ya kata-kata kronologi. Biasanya siapa yang sering menggunakan kata kronologi? Mungkin salah satunya adalah pihak kepolisian. Misalnya ada suatu kasus pembunuhan. Pasti kan suka dibahas. Bagaimana kronologi kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana kronologi bisa sampai terjadi pemboman? Bagaimana kronologi bisa terjadi kebakaran? Apa yang terjadi? Itu kan? Jadi kata kronologi itu apa artinya?
Kronologi atau kronologis adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Apa itu kronologi? Kronologi adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi ada catatan kejadian atau catatan peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Itu adalah kronologi, ya. Saya ulang, kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Ada kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya, dan kejadian-kejadian yang diurutkan tersebut itu memiliki keterkaitan semuanya. Jadi misalnya kita akan bahas tentang peristiwa A. Nah, si peristiwa A tersebut kita urutkan kejadiannya dari penyebabnya, jalannya peristiwa sampai akhir peristiwanya. Semuanya diurutkan dan kita urutkan juga waktu kejadiannya dari awal sampai akhir. Kronologi artinya sesuai urutan waktu. Berasal dari kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi kronologi berasal dari kata kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Oke, supaya lebih paham, saya akan kasih contohnya ya. Contoh kronologi sejarah pada masa perang kemerdekaan. Ini yang dimaksud dengan kronologi. Apa itu kronologi? Catatan kejadian yang diurutkan berdasarkan waktu, kan? Jadi ada catatan kejadian atau catatan peristiwa yang diurutkan berdasarkan waktunya. Oke, kita akan bahas ini kronologi sejarah Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Yang pertama kita urutkan. Jadi waktunya harus berurutan dari, ini contohnya dari tahun 45 sampai tahun 49. Semuanya kan berurutan. Kita nggak bahas dari tahun 49 dulu, tapi harus bahas dari tahun 45. Tanggal 17 Agustus 45 ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Lalu setelah itu tanggal 15 September 45 ada sekutu mendarat di Jakarta. Tanggal 10 November 45 pertempuran Surabaya. 4 Januari 46 ibu kota pindah ke Jogja. 25 Maret 47 perundingan Linggajati. 21 Juli 47 ada agresi militer Belanda pertama. Sampai ke peristiwa terakhir dalam masa perang kemerdekaan 24 Januari 49 adalah resolusi PBB menghentikan pertikaian Indonesia Belanda. Jadi ini merupakan urutan kejadian tentang sejarah Indonesia pada masa perang setelah kemerdekaan. Jadi zaman dulu setelah kita merdeka masih muncul perang-perang melawan Belanda dan sekutu. Nah, ini kita urutkan satu-satu peristiwanya. Ini contoh dari kronologi. Ya. Jadi tujuan kronologi itu untuk apa? Tujuan kronologi adalah membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Dan membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Jadi, Ibu contohkan yang lebih sederhana. Kronologi itu artinya apa? Kronologi adalah urutan kejadian berdasarkan waktunya, ya kan? Urutan kejadian dari waktu ke waktu, catatan kejadian yang diurutkan berdasarkan waktunya. Berarti ada dua hal pokok di situ dalam kronologi, ada waktu dan ada kejadian. Ada waktu, ada kejadian, dan semuanya waktu dan kejadian tersebut kita urutkan waktunya secara berurutan. Contohnya kita akan bahas kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya. Misalnya, dari tanggal ke tanggal, kita urutkan peristiwanya ada apa? Ada peristiwa Rengas Dengklok, lalu ada peristiwa penculikan Rengas Dengklok, lalu balik lagi ke Jakarta, sampai ke peristiwa proklamasi kemerdekaan. Semuanya diurutkan peristiwanya satu persatu dan waktunya pun diurutkan. Seperti kayak gini. Jadi nggak boleh kita bahas dulu peristiwa 49 dalam kronologi. Karena dalam kronologi itu ada peristiwa sebab akibat. Jadi dalam kronologi, dalam membahas peristiwa sejarah, kita itu harus mengurutkan waktunya dan peristiwanya. Jadi waktunya diurutkan dari waktu yang pertama sampai yang terakhir. Dan peristiwa-peristiwanya itu kejadian-kejadian dari kejadian awal sampai kejadian akhir kita urutkan, dan nggak boleh asal-asalan diacak. Karena kalau kronologi itu intinya adalah urutan peristiwa berdasarkan waktunya. Contoh sederhananya lagi, misalnya kita akan membuat kronologi kelahiran Asri, ya, namanya tuh Asri contohnya. Kronologi kelahiran Asri. Oke, yang pertama, misalnya tanggal 20 April tahun 96, Ibu Asri jam 10 pagi mengalami kontraksi,
misalnya ya. Lalu jam 12 siang kontraksinya semakin lama semakin meningkat. Sampai akhirnya hari selanjutnya jam 6 pagi Asri dilahirkan. Berarti kan ada urutan waktu dan urutan peristiwa dari waktu ke waktu. Oke, itu kronologi. Yang kedua, contohnya adalah periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan sejarah. Jadi kalau tadi kronologi itu adalah urutan kejadian berdasarkan waktunya, kalau periodisasi itu adalah pembabakan sejarah. Tujuannya apa? Untuk membahas masalah dan satu peristiwa yang berlangsung pada masa itu dalam pembagian sejarah. Untuk mempermudah pembagian dalam urutan peristiwa sejarah. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Kalau tadi kan kalau kronologi contohnya pasti ada urutan waktunya dan urutan peristiwanya. Kalau dalam periodisasi kita akan membuat pembabakan, membagi sejarah dalam berbagai babak atau berbagai zaman. Ini contohnya, sejarah Indonesia dibagi menjadi 6 periode. Atau jadi judulnya adalah periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama ada zaman prasejarah Indonesia. Yang kedua ada zaman kuno, yang ketiga ada zaman Islam, yang keempat ada abad ke-19, yang kelima ada zaman kebangkitan nasional, dan yang keenam ada zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat ada periodisasi atau pembabakan sejarah Indonesia di mana memang pada kenyataannya sejarah Indonesia itu dibagi dalam berbagai masa. Yang pertama itu masa prasejarah. Yang kedua zaman kuno, itu zaman Hindu-Buddha. Yang ketiga ada zaman Islam, munculnya kerajaan Islam. Lalu ada juga sampai ke zaman penjajahan, kita dijajah sama Belanda dan lain-lain. Dan yang terakhir ada zaman Jepang dan zaman kita kemerdekaan Republik Indonesia. Ini contoh periodisasi. Jadi bisa kalian pahami bedanya sama kronologi. Kalau kronologi itu ada urutan peristiwa atau urutan kejadian berdasarkan waktunya. Jadi ada catatan kejadian yang diurutkan berdasarkan waktu atau urutan kejadian dari waktu ke waktu. Jadi kita mengurutkan peristiwa dari waktu ke waktu, itu kronologi. Kalau periodisasi adalah pembabakan sejarah. Jadi contoh sederhananya, Ibu akan membuat periodisasi sejarah kehidupan Asep. Yang pertama, masa kecil Asep di Bandung misalnya ya. Yang kedua, masa SD Asep di SDN Bandung 04. Yang ketiga, masa SMP Asep di SMPN 5 Bandung. Yang keempat, masa SMA Asep di SMA 1 Sumedang. Misalnya kan itu kan. Yang terakhir misalnya masa kuliah Asep di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu yang namanya periodisasi atau pembabakan. Jadi kehidupan atau sejarah dibagi dalam berbagai babak atau berbagai masa. Ya, itu contohnya. Yang ketiga, dalam cara berpikir sejarah itu ada yang dinamakan cara berpikir diakronik. Mungkin kata diakronik ini belum terlalu familiar di pikiran kalian, atau mungkin juga ada yang sudah sering dengar. Apa itu diakronik? Atau berpikir diakronik adalah cara berpikir secara runtut atau kronologis. Berurutan waktunya dalam menganalisis suatu peristiwa. Jadi cara berpikir diakronik adalah cara berpikir secara runtut atau kronologis berurutan waktunya dalam menganalisis suatu peristiwa. Jadi maksudnya dalam berpikir diakronik, kita itu menganalisis suatu peristiwa sejarah itu secara runtut, secara kronologis berurutan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kita akan bahas tentang peristiwa Bandung Lautan Api, ya kita bahas dari awalnya. Apa itu penyebab peristiwa Bandung Lautan Api? Bagaimana jalan peristiwa Bandung Lautan Api sampai ke akhir peristiwa Bandung Lautan Api? Kita bahas secara runtut, secara kronologis berurutan waktunya dalam menganalisis peristiwa tersebut. Jadi dalam membahas suatu peristiwa, kita akan bahas secara runtut dari awal sampai akhir kejadian-kejadiannya. Itu yang dinamakan cara berpikir diakronik. Diakronik itu artinya memanjang dalam waktu, tetapi menyempit dalam ruang. Apa artinya? Diakronik itu memanjang dalam waktu, tetapi menyempit dalam ruang. Jadi seperti ini. Jadi panjang waktunya. Karena dalam membahas peristiwa secara diakronik, kita itu membahas dari waktu ke waktu secara
mendalam. Atau kalian bayangkan sumur ya. Kita bahas peristiwa Bandung Lautan Api, kita bahas secara runtut semuanya dari waktu ke waktu, dari akar permasalahannya. Misalnya akar permasalahannya dari kedatangan Inggris, sampai ke akhir kejadiannya ke pembakaran kota Bandung. Jadi kita runtut semuanya dari waktu ke waktu, makanya waktunya panjang. Kita bahas misalnya dari tahun awal kedatangan Inggris ke kota Bandung, tahun berapa, tanggal berapa, sampai akhir peristiwa Bandung Lautan Api, kita bahas semuanya, waktunya panjang. Kita bahas satu per satu, tetapi menyempit dalam ruang. Apa artinya menyempit dalam ruang? Kita hanya bahas peristiwa Bandung Lautan Api di daerah Bandung. Kita tidak bahas bagaimana peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut di daerah Jakarta misalnya atau daerah lain. Kita hanya fokus ke peristiwa Bandung Lautan Api. Dan kita hanya fokus ke peristiwanya. Kita tidak fokus ke misalnya masyarakat pada waktu itu sedang bagaimana keadaannya. Kondisi sosialnya seperti apa, itu nggak kita bahas. Kita hanya bakal fokus ke peristiwanya secara runtut dari awal sampai akhir. Tanggalnya kita urutkan satu persatu. Kejadiannya kita urutkan satu persatu berdasarkan tanggal kejadiannya. Itu yang dinamakan diakronik. Berpikir secara runtut atau berurutan waktunya dalam menganalisis suatu peristiwa. Makanya dia memanjang dalam waktu. Ini waktu yang panjang. Karena kita bahas satu persatu semua kejadian-kejadian yang berkaitan itu kita bahas satu persatu waktunya dari awal sampai akhir, dari awal kejadian sampai akhir kejadian, dan semuanya berurutan. Nggak boleh kita bahas kejadian akhirnya dulu baru kita bahas awalnya dulu. Itu tidak sesuai dengan diakronik. Kalau diakronik harus kita bahas awal kejadiannya sampai ke akhir kejadiannya secara runtut ya, berurutan. Makanya diakronik itu berasal dari kata dia, artinya melampaui, dan kronos artinya waktu. Jadi melampaui waktu, dari waktu ke waktu kita bahas itu peristiwa secara mendalam. Ya, itu diakronik. Ciri-ciri diakronik diantaranya ada memanjang dalam waktu, karena pembahasannya itu mendalam kan, dari waktu ke waktu kita bahas. Yang kedua, ada hubungan kausalitas dalam peristiwa. Apa itu kausalitas? Ada hubungan sebab akibat. Kausalitas itu artinya sebab akibat. Dalam diakronik kita tuh membahas adanya sebab akibat dalam suatu peristiwa. Contohnya kan, kita bahas peristiwa Bandung Lautan Api, pasti kita bahas penyebab terjadinya peristiwa itu apa awalnya. Misalnya, gara-gara kota Bandung ingin dikuasai oleh Inggris. Kenapa masyarakat Bandung tidak mau kotanya dikuasai Inggris dan sebagainya. Pokoknya sebab akibatnya dikemukakan. Atau contoh lain misalnya, pada waktu itu, kenapa Indonesia bisa merdeka? Pada awalnya terjadi misalnya bom atom di daerah Nagasaki dan Hiroshima. Gara-gara Nagasaki dan Hiroshima di bom atom, berakibat terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Gara-gara vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, akhirnya generasi muda atau golongan muda ingin mendesak golongan tua untuk segera merdeka. Itu akibatnya berarti kan? Lalu, gara-gara golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera merdeka, akhirnya karena golongan tua tidak mau secepatnya terdesak waktu itu, akibatnya apa? Golongan tua diculik ke Rengas Dengklok. Ada sebab akibat dalam sebuah peristiwa, itu yang dinamakan dengan kausalitas. Nah, dalam diakronik juga di dalamnya dibahas tentang sebab akibat tersebut. Ya, selain diurutkan waktu dan kejadiannya, juga dibahas sebab akibatnya. Itu dalam berpikir diakronik. Yang ketiga, diakronik juga digunakan dalam ilmu sejarah. Dan juga ciri-ciri yang lain menyempit dalam ruang. Oke, kita lihat contoh penerapan konsep diakronik yang udah saya bahas tadi. Kita akan bahas peristiwa Bandung Lautan Api. Di sini kita bahas mulai pembahasannya itu dengan mengemukakan latar belakang peristiwanya, lalu yang kedua jalannya peristiwa, dan yang ketiga akhir peristiwa. Semuanya dibahas saling berkaitan dan waktunya berurutan. Jadi sebetulnya di dalam diakronik itu ada unsur kronologi, ya. Dalam diakronik itu ada unsur kronologi. Jadi kronologi kan tadi sudah saya bahas ya. Kronologi adalah urutan peristiwa dari waktu ke waktu. Nah, unsur kronologi ini ada dimasukkan ke dalam berpikir diakronik. Jadi dalam berpikir diakronik, kok sama sih ada urutan kejadian dan urutan waktu? Memang begitu, karena dalam berpikir diakronik itu
ada unsur kronologinya dan unsur kausalitas. Jadi dalam berpikir diakronik kita bahas peristiwa secara runtut, kita urutkan kejadiannya dan waktunya, dan kita bahas sebab akibat dari peristiwa yang ada di dalamnya. Sampai semuanya akhir pembahasan dari peristiwa tersebut itu selesai. Makanya contohnya ini kan, dalam berpikir diakronik juga kita bahas latar belakang peristiwa, jalannya peristiwa, dan akhir peristiwa. Semuanya runtut, diurutkan peristiwanya dari waktu ke waktu. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas cara berpikir sinkronik. Oke, ini apa bedanya ya? Memang mirip-mirip. Yang tadi kita bahas diakronik, kalau yang keempat ini kita bahas sinkronik. Berpikir sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan membahas seluruh aspek yang ada di masa tersebut. Jadi bahas seluruh aspek yang ada di masa tersebut. Kalau dalam berpikir diakronik kita nggak bahas seluruh aspeknya, tetapi kita hanya bahas tentang peristiwa yang terjadinya dari waktu ke waktu. Beda sama sinkronik. Kalau sinkronik itu dalam mempelajari suatu peristiwa dia bahas seluruh aspeknya. Contohnya, membahas peristiwa Bandung Lautan Api. Yang dibahas dalam sinkronik itu bukan tentang awal kejadian sampai akhir kejadiannya. Diurutkan berdasarkan waktu, bukan. Kalau itu kan diakronik. Tetapi membahas peristiwa Bandung Lautan Api dari kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat, dan lain-lain. Jadi kalau diakronik kan tadi kita bahas peristiwa Bandung Lautan Api, yang kita bahas itu awal peristiwanya tanggal berapa, sampai akhir peristiwanya gimana kejadiannya tanggal berapa. Sebab akibatnya kita bahas. Tetapi kalau sinkronik itu yang kita bahas itu ketika peristiwa Bandung Lautan Api terjadi, gimana kondisi lingkungan Kota Bandung? Bagaimana kondisi masyarakatnya? Apakah masyarakatnya trauma atau masyarakatnya sedih dan lain-lain? Apa masyarakatnya mendukung pemerintah atau mendukung Inggris? Itu yang kita bahas dalam sinkronik. Jadi membahas seluruh aspeknya tetapi secara meluas. Makanya sinkronik itu artinya melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Mungkin kalau misalnya peristiwa di Bandung Lautan Api ada kejadiannya dengan masyarakat di Jakarta dan lain-lain, pemerintah di Jakarta ada hubungannya, akan kita bahas juga ke daerah Jakarta. Jadi melintas luangnya sangat luas. Kalau yang diakronik itu hanya fokus ke satu titik tempat, tetapi waktunya memanjang atau mendalam. Tapi kalau sinkronik itu melebar dalam ruangnya sangat luas, dibahas dalam berbagai daerah, tetapi menyempit dalam waktu. Ya. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Itu sinkronik berasal dari kata sin yang artinya dengan, dan kronos artinya waktu. Itu perbedaannya. Atau kita kasih contoh yang sederhana lagi. Kalau sinkronik itu misalnya kita hanya bahas peristiwa di tahun 1943, tetapi di seluruh Indonesia kita bahas. Berarti waktunya sempit atau waktunya cuma satu, tetapi ruangnya kita bahas semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kita bahas keadaan masyarakatnya seperti apa pada tahun 45 contohnya. Pada waktu kemerdekaan proklamasi kita bahas semuanya. Makanya ciri-ciri sinkronik yang pertama itu mempelajari kejadian di masa tertentu, jangkauannya lebih sempit, melebar dalam ruang, dan menyempit dalam waktu. Yang terakhir ada cara berpikir kausalitas. Apa itu? Cara berpikir kausalitas adalah memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara dua atau lebih suatu peristiwa. Yang tadi saya contohkan contohnya misalnya gara-gara di bom atom Nagasaki dan Hiroshima mengakibatkan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, berarti ada sebab dan akibat. Gara-gara terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, akibatnya apa? Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera merdeka atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada hubungan sebab dan akibat antara peristiwa. Ada yang monokausalitas, jadi hubungan sebab akibatnya satu. Ada yang multikausalitas, jadi lebih dari satu peristiwa. Itu tentang cara berpikir sejarah. Yang terakhir, kita bahas lagi konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kita ingatkan lagi, dalam sejarah itu ada ruang dan waktu. Ruang itu sebagai tempat peristiwa sejarah berlangsung, dan waktu itu menunjukkan kapan peristiwa sejarah berlangsung. Nah, dalam sejarah itu kan yang dibahas adalah masa lampau. Masa lampau dalam sejarah memang sudah terlewati.
Dan kita nggak bisa lagi kan balik ke masa lampau. Tetapi bukan berarti masa lampau tersebut tertutup dan terhenti. Masa lampau itu sifatnya terbuka dan berkesinambungan. Maka konsep waktu dalam sejarah yang dipelajari dalam sejarah itu berujung pada adanya sebuah perubahan dan keberlanjutan. Jadi dalam sejarah itu ada yang dinamakan konsep perubahan dan keberlanjutan. Apa itu perubahan dan apa itu keberlanjutan? Mari kita lihat. Nih, di sini ada gambar. Garis lurus menunjukkan adanya sebuah perubahan. Dan garis yang berbelok-belok itu menunjukkan adanya lurus keberlanjutan, dan yang belok-belok itu perubahan. Nah, dalam keberlanjutan ada konsep perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Oke, kita lebih jelas lagi kita bahas ya. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan itu apa? Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan dari sebelumnya. Perubahan ada yang secara cepat atau lambat. Jadi perubahan itu terjadi ketika perkembangan secara besar-besaran dan menjadikan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Itu perubahan. Kalau keberlanjutan adalah keadaan yang telah berlangsung lama dan masih ada sampai sekarang. Jadi kalau perubahan itu zaman dulu A, zaman sekarang bentuknya B, berbeda bentuknya. Tapi kalau keberlanjutan, zaman dulu A, zaman sekarang masih tetap A. Masih sama dilanjutkan kejadiannya. Contohnya, zaman dulu pada zaman penjajahan, masyarakat Indonesia itu sudah diwajibkan bayar pajak ke Belanda. Nah, sampai sekarang kebiasaan membayar pajak masih terus dilanjutkan atau berlanjut sampai sekarang zaman Indonesia setelah merdeka. Karena masyarakat masih tetap diwajibkan bayar pajak kepada pemerintah dengan bentuk yang berbeda. Misalnya kan, masyarakat punya tanah harus bayar pajak tanah, masyarakat punya motor harus bayar pajak motor. Nah, ternyata kegiatan tersebut merupakan keberlanjutan dari zaman dahulu. Oke, dalam sejarah ada beberapa peristiwa yang mengalami perubahan dan ada pula peristiwa yang meneruskan keadaan lama atau bisa disebut keberlanjutan. Contoh perubahan apa? Zaman dulu sebelum merdeka belum ada kertas, siswa menulis dalam sebuah sabak. Sabak itu kayak tab zaman sekarang ya, tapi dari batu. Nanti nulisnya ada kayak pulpennya. Nanti kalau udah selesai, dia hapus pakai lap basah ya, besoknya udah nggak ada lagi catatannya. Itu namanya sabak zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah kertas, bisa disimpan. Karena kertas itu berlembar-lembar. Itu perubahan yang terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau contoh keberlanjutan yang tadi yang contoh bayar pajak, zaman dulu harus bayar pajak, zaman sekarang pun harus tetap bayar pajak. Ini kita lihat kan. Zaman penjajahan Belanda masyarakat harus bayar upeti atau pajak. Nah, zaman sekarang juga harus bayar pajak dengan bentuk yang berbeda. Oke. Konsep waktu dalam sejarah itu ada 4 hal. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan itu ada keadaan masyarakat yang berkembang disebabkan kondisi sebelumnya yang tidak muncul begitu saja. Jadi kalau perkembangan itu perubahannya sedikit demi sedikit. Itu namanya perkembangan. Jadi ada perubahan sedikit demi sedikit. Kalau perubahan itu perkembangan yang besar-besaran itu dinamakan perubahan. Yang kedua ada kesinambungan. Kesinambungan itu artinya keadaan yang dilanjutkan dari zaman dulu, dilanjutkan lagi di zaman sekarang, atau meneruskan kondisi lama. Ada kondisi lama yang diteruskan ke zaman sekarang, contohnya yang bayar pajak tadi. Yang ketiga ada pengulangan. Apa itu pengulangan? Yaitu fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sekarang. Itu namanya pengulangan. Jadi ada fenomena-fenomena zaman dulu yang terulang kembali di zaman sekarang. Jadi peristiwa sejarah itu tidak akan pernah terulang. Karena nggak ada peristiwa sejarah yang berulang. Tapi hanya ada fenomenanya yang mungkin mirip-mirip terulang kembali di zaman sekarang. Itu yang namanya pengulangan. Yang terakhir, ada perubahan, yaitu keadaan masyarakat yang membentuk praktik baru yang berbeda sama sekali dari praktik sebelumnya. Ya, itu konsep waktu dalam sejarah. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perubahan, di antaranya ada berkurangnya jumlah penduduk, ada penemuan baru, dan ada pertentangan masyarakat, dan ada pemberontakan atau revolusi. Ini faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan itu terjadi dalam masyarakat. Ya, ada berbagai macam. Kalau misalnya contohnya bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk nih. Misalnya gara-gara penduduknya bertambah, akhirnya di Indonesia kebutuhan rumah meningkat dan sawah akhirnya berkurang karena diganti sama rumah. Itu contohnya. Kalau penemuan baru contohnya apa?
Penemuan baru contohnya menemukan yang namanya handphone, mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang awalnya sering berkomunikasi pakai lisan, akhirnya jadi sering pakai telepon atau sosial media. Itu contoh-contoh perubahan yang terjadi akibat penemuan baru. Oke, yang selanjutnya ada faktor eksternal perubahan. Jadi ada faktor eksternal perubahan diantaranya gara-gara lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan asing. Dari luar ini faktornya. Contohnya misalnya pengaruh kebudayaan asing. Misalnya muncul budaya dari asing. Contohnya misalnya budaya ada laptop jenis baru masuk ke Indonesia. Itu membuat sebuah perubahan yang besar. Misalnya yang awalnya Indonesia hanya mengenal komputer yang besar, akhirnya mengenal laptop, dan yang sangat ramping bentuknya bisa dibawa kemana-mana, itu membuat perubahan. Ya. Oke, itu materi yang sudah saya bahas. Kita bahas hari ini dari pengertian sejarah, cara berpikir sejarah, sampai ke perubahan dan keberlanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, dan